Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia dan sejahtera Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan saya Putri Rahmayuni, calon guru penggerak angkatan 9 dari SDN 32 Air Amo Kabupaten Sijunjung. Pada video kali ini saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual mode 13 visi guru penggerak. Untuk merumuskan visi guru penggerak dibutuhkan suatu pendekatan, yaitu pendekatan inquiry apresiatif. Inquiry apresiatif adalah mengidentifikasikan hal baik yang telah ada di sekolah dan mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Untuk dapat menerapkan inquiry apresiatif, maka dibutuhkan langkah-langkah yang tepat. Langkah yang dapat dilakukan adalah metode Bagja. Bapak Ibu guru hebat, metode Bagja memiliki 5 langkah. Yang pertama, buat pertanyaan utama. Yang kedua, ambil pelajaran. Yang ketiga, gali mimpi. Yang keempat, jabarkan rencana. Dan yang kelima, atur eksekusi. Pada langkah yang pertama, buat pertanyaan utama, berisi pertanyaan-pertanyaan untuk menentukan arah penelusuran. Kemudian, pada langkah yang kedua, ambil pelajaran. Memandu bagaimana pengalaman positif dari individu, kelompok, atau komunitas lain yang akan dijadikan pelajaran. Selanjutnya, langkah yang ketiga, gali mimpi, yaitu berupa narasi ideal jika prakarsa perubahan terwujud. Bapak Ibu guru hebat, langkah yang keempat adalah jabarkan rencana, yaitu mengidentifikasi tindakan-tindakan yang akan dilakukan. Langkah terakhir dari Bagja adalah atur eksekusi, yaitu membantu transformasi menjadi nyata. Berikut ini, visi guru penggerak yang saya buat adalah mewujudkan peserta didik yang cerdas, berbudi pekerti luhur, dan berkarakter profil pelajar Pancasila. Prakarsa perubahannya meningkatkan kreativitas dan memunculkan karakter peserta didik melalui pembelajaran yang menyenangkan sekaligus bermakna. Adapun tahapan Bagja yang sudah saya buat adalah sebagai berikut. Yang pertama, buat pertanyaan utama. Pertanyaannya, bagaimana meningkatkan kreativitas dan karakter profil pelajar Pancasila peserta didik melalui pembelajaran yang menyenangkan sekaligus bermakna. Tindakan yang dapat dilakukan antara lain melakukan diskusi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat. Kemudian mencari referensi dan praktik baik tentang cara meningkatkan kreativitas dan karakter peserta didik melalui pembelajaran yang menyenangkan sekaligus bermakna. Setelah itu mencari tahu karakter peserta didik melalui asesmen diagnostik. Langkah yang kedua, ambil pelajaran. Pertanyaannya adalah, siapakah guru yang selalu berinovasi dalam menciptakan pembelajaran menyenangkan di kelas? Metode atau strategi pembelajaran apa yang sering digunakan dalam menciptakan pembelajaran yang menyenangkan bagi peserta didik? Dan bagaimana cara menyusun rencana pembelajaran yang menyenangkan agar dapat memunculkan kreativitas dan karakter profil pelajar Pancasila pada peserta didik? Tindakan yang dapat dilakukan antara lain mencari referensi tentang tokoh yang telah memiliki pengalaman dalam melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan. Kemudian mencari referensi pada media teknologi digital baik platform mengajar maupun sosial media untuk merancang pembelajaran yang menyenangkan bagi peserta didik. Langkah yang ketiga adalah gali mimpi. Pertanyaannya adalah, apakah pembelajaran yang menyenangkan dapat meningkatkan kreativitas serta memunculkan karakter profil pelajar Pancasila peserta didik? Bagaimana agar pembelajaran yang menyenangkan juga dapat diterapkan oleh guru kelas lain dan guru mata pelajaran? Dan bagaimana agar karakter profil pelajar Pancasila dapat melekat pada diri masing-masing peserta didik dalam keseharian? Tindakan yang dapat dilakukan yaitu membuat lembar observasi untuk melihat kreativitas dan karakter peserta didik, melakukan kolaborasi dan tim teaching untuk merancang pembelajaran yang menyenangkan untuk peserta didik, dan membuat daftar checklist perubahan perilaku peserta didik. Yang ketiga, jabarkan rencana. Pertanyaannya adalah, apa langkah-langkah dalam membuat rencana pembelajaran yang menyenangkan sekaligus bermakna bagi peserta didik?
Apa model dan strategi pembelajaran yang digunakan untuk melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan bagi peserta didik? Dan bagaimana usaha keberlanjutan agar pembelajaran yang menyenangkan terus dilaksanakan di kelas? Tindakan yang dapat dilakukan adalah mencari informasi mengenai pelaksanaan pembelajaran yang menyenangkan, membuat RPP, LKPD, media pembelajaran yang menyenangkan, membuat refleksi diri, dan memberikan reward pada peserta didik atas partisipasi dalam melaksanakan pembelajaran di kelas. Langkah terakhir dari Bagja adalah atur eksekusi. Pertanyaannya, siapa yang bertanggung jawab memonitor agar jalannya pelaksanaan pembelajaran yang menyenangkan sekaligus bermakna dapat berjalan dengan baik dan konsisten? Agar kegiatan dapat berjalan dengan baik, maka perlu adanya monitoring oleh kepala sekolah dan rekan sejawat yang berada di lingkungan sekolah dengan membuat jadwal monitoring secara berkala. Baiklah Bapak Ibu guru hebat, demikianlah demonstrasi kontekstual saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.